Pernah kepikiran gak sih, apa hubungannya seorang ilmuwan yang hidup 1200 tahun lalu sama smartphone yang ada di genggaman kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sosok yang kalau bukan karena karyanya, dunia digital yang kita nikmati ini bisa jadi nggak akan pernah ada. Inilah kisah luar biasa dari Al-Khawarizmi. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Kata algoritma. Kita dengar di mana-mana kan? Algoritma media sosial, algoritma mesin pencari. Kata ini seolah jadi denyut nadi kehidupan digital kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat bertanya, sebenarnya dari mana sih asal kata yang super penting ini? Jawabannya, ternyata simple banget dan sebenarnya ada di depan mata kita selama ini. Kata algoritma itu adalah versi Latin dari namanya, Al-Khawarizmi. Yup, bener banget. Jadi setiap kali kita ngomongin algoritma, sadar atau enggak, kita sebenarnya lagi menyebut nama seorang jenius dari masa lalu. Jadi, siapa sih sebenarnya Al-Khawarizmi ini? Kenapa namanya bisa jadi kata yang begitu fundamental? Yuk kita mundur jauh ke masa lalu buat kenalan sama sosok di balik nama besar ini. Nama lengkap beliau Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dan beliau ini bukan cuma ahli matematika biasa loh. Coba bayangin, seorang astronom ulung, ahli geografi yang presisi, sekaligus matematikawan jenius, semuanya ada dalam satu orang. Beliau adalah salah satu bintang paling terang di zaman keemasan Islam. Biar kita bisa bayangin konteks waktunya. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Uzbekistan. Tapi puncak karyanya lahir di Baghdad, kota yang saat itu jadi pusat ilmu pengetahuan dunia di bawah kekhalifan Abbasiyah. Beliau wafat di sana sekitar tahun 850 Masehi. Dan lingkungan kerjanya ini yang luar biasa. Namanya Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Ini bukan sekedar perpustakaan ya. Bayangin aja gabungan NASA, MIT, dan Google tapi di abad ke-9. Tempat di mana para pemikir terhebat dari seluruh dunia, dari berbagai keyakinan dan bangsa, kumpul buat satu tujuan, memajukan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah kejeniusan Al-Khawarizmi ditempa dan bersinar. Oke, sekarang kita masuk ke kontribusinya yang paling mengubah peradaban. Sesuatu yang bikin dia dapat gelar kehormatan, Bapak Aljabar Dunia. Semuanya berawal dari sebuah buku yang monumental ini. Judulnya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Coba deh, dengerin baik-baik kata itu, Al-Jabr. Kedengeran familiar kan? Tentu saja. Dari sinilah kata Al-Jabr atau Algebra yang kita kenal sekarang lahir. Jadi, apa sih artinya Al-Jabr itu? Secara harfiah, artinya pemulihan. Ini adalah metode yang elegan buat membereskan masalah. Kalau kita punya angka negatif di satu sisi persamaan, kita pulihkan dengan cara memindahkannya ke sisi lain biar jadi positif. Simpelnya, ini cara buat menyeimbangkan kembali persamaan yang berantakan. Nah, pasangannya adalah al-muqabalah, yang artinya penyeimbangan. Setelah semua angka jadi positif lewat aljabar, kita sederhanakan lagi dengan mengurangi angka yang sama dari kedua sisi. Dua konsep ini, pemulihan dan penyeimbangan, kedengarannya emang sederhana, tapi inilah fondasi dari hampir semua cara kita menyelesaikan persamaan matematika sampai detik ini. Biar kebayang seberapa revolusioner idenya, coba pikirin ini. Sebelum Al-Khawarizmi, banyak masalah matematika diselesaikan dengan cara gambar bentuk-bentuk geometris yang rumit. Tiap masalah, beda lagi gambarnya, ribet. Terus, Al-Khawarizmi datang dan bilang, tunggu dulu, ada cara yang jauh lebih efisien. Dia memperkenalkan rumus abstrak, satu metode universal yang bisa dipakai buat nyelesain semua masalah yang sejenis. Ini lompatan besar, ibarat dari bikin barang satu persatu pakai tangan, jadi produksi massal di pabrik. Dan ini yang paling keren, aljabar itu diciptakan bukan buat bikin pusing anak sekolah. Al-Khawarizmi merancangnya untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Gimana cara bagi warisan yang adil sesuai aturan, gimana cara ngitung untung rugi dalam perdagangan, gimana cara ngukur tanah buat bangunan. Aljabar adalah alat untuk keadilan, kepraktisan, dan kemajuan. Oke, dari aljabar, sekarang kita geser ke warisannya yang satu lagi, algoritma. Inilah konsep yang jadi detak jantung dari setiap komputer yang pernah ada di muka bumi. Jadi, apa sih inti dari sebuah algoritma? Simpelnya, anggap aja kayak resep masakan. Ada serangkaian instruksi yang jelas, harus dikerjakan secara berurutan, dan kalau diulang-ulang hasilnya bakal konsisten. Mau itu resep bikin kue, instruksi merakit furnitur, sampai kode buat meluncurin roket. Semuanya itu algoritma. Pola pikir sistematis inilah yang jadi DNA-nya ilmu komputer. Tapi, buat ngejalanin resep atau algoritma, kita butuh bahan-bahan yang efisien. Nah, disinilah kontribusi besarnya yang lain berperan.
Coba deh lihat perbedaannya. Ngitung pakai angka Romawi, itu kayak nyoba bangun rumah pakai batu kali yang bentuknya nggak beraturan. Susah banget. Lalu Al-Khawarizmi mempopulerkan sistem angka Hindu Arab yang ibaratnya ngasih kita balok-balok Lego yang presisi. Tiba-tiba, perhitungan yang tadinya rumit jadi jauh lebih simpel dan cepat. Dan di jantung revolusi angka ini ada satu pahlawan tanpa tanda jasa, angka 0. Al-Khawarizmi adalah tokoh kunci yang memperkenalkan dan mempopulerkan konsep 0 ke dunia barat. Tanpa 0, sistem desimal nggak akan jalan. Tanpa sistem desimal, lupakan komputasi modern. Sesederhana dan sepenting itu. Eits, tunggu dulu. Kejeniusan Al-Khawarizmi nggak berhenti di angka dan persamaan aja. Beliau ini benar-benar seorang ilmuwan universal yang pengetahuannya luas banget. Coba kita lihat bidang astronomi. Beliau menyusun tabel-tabel super akurat buat melacak posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Dan ini bukan cuma buat iseng liatin bintang loh. Tabel ini dipakai buat hal-hal yang sangat praktis, kayak nentuin kalender, waktu ibadah, sampai memprediksi kapan terjadinya gerhana. Lanjut ke geografi. Beliau mengambil peta dunia terbaik yang ada saat itu, karyanya Ptolemy, lalu dia perbaiki dan sempurnakan. Hasilnya jauh lebih akurat. Beliau memetakan ribuan lokasi baru dengan koordinat yang lebih presisi. Ini ibaratnya kayak nge-upgrade peta dari kualitas 240p langsung ke HD di abad ke-9. Nah, setelah melihat semua kontribusinya yang luar biasa, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gimana caranya karya seorang ilmuwan dari 1200 tahun yang lalu masih relevan banget di abad ke-21? Inilah warisannya yang abadi. Ini mungkin bagian cerita yang paling penting. Ilmunya nggak berhenti di Baghdad. Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin, menyebar ke seluruh Eropa, dan jadi buku wajib di universitas-universitas terbaik selama ratusan tahun. Al-Khawarizmi adalah jembatan intelektual yang menghubungkan penemuan-penemuan zaman keemasan Islam dengan era Renaissance di Eropa. Jadi, biar lebih jelas lagi, tanpa aljabarnya Al-Khawarizmi, fisika modern nggak akan ada. Tanpa pemikiran algoritmiknya, ilmu komputer nggak akan lahir. Tanpa dua hal itu, dunia kita sekarang yang penuh dengan smartphone, internet, dan kecerdasan buatan akan jadi sangat-sangat berbeda, atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Tapi mungkin warisan terbesarnya bukanlah rumus atau angka, melainkan filosofinya. Yaitu, ilmu pengetahuan itu harus praktis, harus bisa dimengerti, dan harus bisa dipakai oleh siapapun. Dia nggak mau ilmunya cuma ada di menara gading. Dia mau ilmunya turun ke jalan dan bantu menyelesaikan masalah orang banyak. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau satu cara berpikir sistematis dari satu orang 1200 tahun lalu bisa melahirkan era digital kita, kira-kira gagasan fundamental apa yang lagi kita kembangkan hari ini yang nantinya bakal membentuk dunia 1000 tahun dari sekarang? Itu dia sesuatu yang patut kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.